Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul iman rahimakumullah, so'imun wa so'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan kali ini tahun 1441, tentunya yang kita rasakan berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu, karena Ramadan tahun ini bertepatan dengan wabah dunia, yaitu virus corona yang mampir ke negeri kita, negeri yang kita cintai gitu. Berkaitan dengan itu, saya pernah membaca satu statement, satu pernyataan dari seorang penulis yang bernama Dan Brown itu. Beliau menyatakan bahwa ada satu hal yang penularannya lebih cepat daripada virus, yaitu rasa takut. Ternyata kalau dikaitkan dengan masa-masa kekinian kita pada hari ini, pernyataan itu ada benarnya gitu ya. Orang yang terinfeksi dengan virus corona ini tidak terlalu banyak gitu penularannya dibandingkan orang yang terkena perasaan rasa takut ini. Rasa takut ini hampir 260 juta penduduk Indonesia. Secara matematika, orang yang terpapar itu tidak sampai mencapai 0,5%. Ya. Tidak sampai seperti itu. Tetapi rasa takutnya menyebar kemana-mana. Ya. Ketika kita perhatikan bahwa orang takut terkena corona kemudian meninggal dunia gitu. Padahal secara akidah Islam, ada corona ataupun tidak ada corona, kematian itu pasti menghampiri kita. Sebab Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Tetapi kita sebenarnya harus mencari satu solusi gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut itu, yang dikenal dengan kalimat al-khauf. Sebab dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu menyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf
wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada kita dengan 5 tadi. Tapi yang teratas adalah al-khauf, rasa takut. Ya. Sehingga bisa dipastikan bahwa rasa takut itu adalah fitrah insannya. Ya. Yang pasti semua terhinggapi dengan perasaan rasa takut itu. Oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Quraisy. Ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-Quraisy itu, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal bait, rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya dia menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Gitu. Dia yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan, yang menghilangkan rasa lapar, dan juga memberikan satu keamanan dari rasa takut. Jadi caranya untuk menghindari rasa takut itu dengan virus corona itu, maka Allah menyuruh kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Nah, gitu. Apalagi sekarang bulan Ramadan yang disebut dengan syahrul ibadah, syahrul taqarrub ilallah. Kita dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai macam rambu-rambunya untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya kita menjauhkan Allah. Gitu. Nah, salah satu tempat taqarrub ilallah itu adalah masjid. Ya, tetapi sayang sekali, berbagai macam pergub dengan fatwa ini dianjurkan untuk sementara ini masjid tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, dengan cara itu bagaimana cara kita? Yaitu dengan di rumah-rumah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah Quran, dengan sholat duha, dengan amal lain di bulan Ramadan, sehingga dengan cara beribadah secara maksimal itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang mengena kita. Cuman sampai hari ini sebuah pertanyaan gitu. Di dalam sholat kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah, kami menyembah, dan kepadanya kita mohon pertolongan. Ya. Jadi kalau kita ingin ditolong dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah na'budu, menyembah Allah. Tanpa na'budu, nasta'in tidak akan diberikan. Itu. Ya. Sementara kita nasta'in, minta tolong, tetapi na'budunya kita tidak laksanakan. Nah, sampai hari saya sering bertanya-tanya, kenapa Allah tidak memberikan nasta'in kepada kita selama ini dari berbagai macam aspek? Ternyata itu terletak pada kalimat na'budu, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyembahannya itu benar, maka nasta'inunya akan mengikuti itu. Tapi kalau na'budunya salah, maka nasta'in juga itu tidak akan muncul gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Al-Zawjiyah menyatakan bahwa syarat na'budu itu ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti cara Rasulullah SAW bersabda. Itu 2 gitu.
Artinya ikhlas itu kita melaksanakan ibadah atas perintah Allah, ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau udah cara seperti itu, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemungkinan besar insya Allah Allah akan memberikan satu pertolongan pada kita. Ikhwatu iman rahimahumullah gitu. Nah, orang yang sedang di dalam bala ini, dia harus mempunyai satu sikap sabar. Nah, seperti apa? Yang dibilang Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala, wa basyirus sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Adalah orang-orang yang sabar itu adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Termasuk virus corona ini adalah berasal dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Dengan syarat, mari kita bersama-sama memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Dan insya Allah dengan ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, barokah, ini akan Allah segera akan mengangkat, memberikan pertolongan kepada kita dengan mengangkat wabah-wabah yang sekarang turun. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita senantiasa lindungannya sehingga kita dalam keadaan sehat dan walafiat sampai kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Sekian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.